apabila ada huruf wawu sebelumnya dhammah. Huwa alladzi la taqumu dzatul harfi illa bih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mad. Imam Al-Jamzuri mengatakan dalam kitab Tuhfatul Atfal, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtalab. Jadi bahwa mad itu hanya dua saja atau terbagi menjadi dua, yaitu mad asli dan mad far'i. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu. Dan mad yang pertama atau mad asli dinamakan dengan mad tabi'i. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang mad asli, dan mad far'inya insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi mad asli cuma satu saja, yaitu mad tabi'i. Karena mad asli cuma satu saja, sehingga kadang disebut sebagai mad asli, kadang disebut sebagai mad tabi'i. Apa yang dimaksud dengan mad asli atau mad tabi'i? Secara bahasa, mad adalah at-tatwil wa ziyadah, atau az-ziyadah wa tatwil, menambah dan memanjangkan. Kemudian secara istilah, mad tabi'i atau mad asli adalah huwa alladzi la taqumu dzatul harfi illa bih wa la yatawaqqaf ala sabab min hamzatin aw sukun. Jadi yang dimaksud dengan mad asli atau mad tabi'i adalah la taqumu dzatul harfi illa bih, bahwa huruf mad itu tidak akan berdiri, la taqumu tidak akan berdiri, tidak akan nampak, tidak akan kelihatan kecuali dengan sifat mad, kecuali dengan memanjangkan mad, baru huruf madnya kelihatan. Seperti contoh, qalu. Jadi kalau kita panjang, kita baca panjang, kelihatan huruf alif dan wawunya, qalu, karena dipanjangkan. Tetapi ketika tidak dipanjangkan, maka huruf alif dan wawunya tidak kelihatan, qalu, tidak kelihatan wawunya. La taqumu dzatul harfi illa bih. Jadi huruf mad itu tidak akan berdiri, tidak akan kelihatan kecuali dengan sifat mad atau dengan memanjangkan. Wala yatawaqqaf ala sababin min hamzatin au sukun. Dan mad tabi'i atau mad asli ini tidak membutuhkan bantuan baik dari hamzah ataupun sukun. Kemudian kenapa dinamakan mad asli atau kenapa dinamakan mad tabi'i? Dinamakan mad asli dikarenakan sumber seluruh mad itu adalah sumbernya adalah mad asli, atau dengan kata lain bahwa dinamakan mad asli karena mad asli ini dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan hamzah atau sukun, sehingga disebut dengan mad asli. Kemudian kenapa dinamakan mad tabi'i? Dinamakan mad tabi'i, tabi'i artinya tabiat atau fitrah yang sehat. Fitrah yang sehat tidak akan memanjangkan lebih dari dua harokat. Ini yang dimaksud dengan tabi'i. Ciri mad tabi'i atau mad asli adalah apabila ada huruf wawu sebelumnya dhammah, ada huruf ya sebelumnya kasrah, ada huruf alif sebelumnya fathah. Jadi kalau kita dapati di dalam Al-Quran, ketika ada wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah, maka harus dibaca panjang. Adapun panjang mad tabi'i, ulama sepakat bahwa panjang mad tabi'i dua harokat. Semuanya sepakat dan wajib panjang dua harokat. Akan tetapi para ulama cara menjelaskan dua harokat itu berbeda-beda. Mungkin kalau di negara kita, di Indonesia, kadang menjelaskan dengan panjang dua harokat dengan dua ketukan, ya. Atau dalam buku-buku tajwid disebutkan dengan membuka dan menutup telapak tangan secara sedang. Itu adalah dua harokat. Jadi dibuka, dibuka, tutup. Nah, itu dua harokat dengan gerakan yang sedang. Tentu gerakan ini adalah disesuaikan dengan tingkatan bacaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkatan bacaan itu ada tiga: at-tahqiq, at-tadwir, hadr. Bacaan lambat, sedang, dan cepat.
maka gerakan tangan membuka dan menutup telapak tangan disesuaikan dengan tingkatan bacaan. Kalau bacaan yang tahqiq, bacaan yang paling lambat, maka gerakan tangan telapak tangan membuka dan menutup juga pelan. Tetapi kalau dia baca cepat, berarti gerakan membuka dan menutup telapak tangan secara cepat. Jadi disesuaikan. Ada juga yang menjelaskan yang dimaksud dengan 2 harokat adalah 2 huruf yang berharokat. Jadi kalau kita mengucapkan maliki misalnya, maliki, maka panjangnya ma sama persis dengan kita mengucapkan liki. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Jadi harus pas. Jadi kita mengucapkan ma sama dengan liki, maliki. Untuk lebih tepatnya, agar bacaan mat kita lebih tepat, maka kita harus belajar dengan seorang syekh atau seorang guru pengajar Al-Quran yang memahami tentang bab ini. Itu yang lebih tepat, atau yang disebut dengan talaki secara langsung kepada seorang ustadz atau seorang syekh yang membidangi dalam ilmu Al-Quran atau dalam bacaan Al-Quran. Adapun syarat mat tabi'i adalah tidak terdapat hamzah atau sukun setelah huruf mat. Karena apabila ada huruf hamzah sebelum huruf mat, maka namanya berubah. Bukan mat tabi'i lagi, tetapi disebut dengan mat badal. Dan apabila setelah huruf mat ada hamzah atau sukun, namanya juga berubah. Bukan mat tabi'i lagi, akan tetapi disebut dengan mat aridi sukun atau mat lazim. Apabila setelah huruf mat ada sukun, dan apabila setelah huruf mat ada hamzah, maka disebut dengan mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil. Pembagian atau jenis-jenis mat tabi'i ada 2, yaitu mat tabi'i kilmi dan mat tabi'i harfi. Mat tabi'i kilmi berarti bentuknya kata, misalnya qalu, nah, itu berarti bentuknya kata. Adapun mat tabi'i harfi adalah mat tabi'i yang ada di awal-awal surat, yang diawali dengan salah satu huruf hayyun tahur, ha, ya, to, ha, ro. Misalnya ha, mim, ha, mat tabi'i harfi. Hayyun tahur, to, ha, to dan ha, itu disebut dengan mat tabi'i harfi. Yasin, ya, mat tabi'i harfi. Kemudian alif, lam, ro, ro mat tabi'i harfi. Nah, itu adalah pembagian mat tabi'i kilmi dan mat tabi'i harfi. Baik, setelah kita mengetahui apa itu mat definisi dan hukum-hukumnya, sekarang kita akan mencontohkan mat. Contoh ini kita ambilkan dari modul tamhidi metode al-haq. Yang pertama adalah contoh alif. Allah Ta'ala berfirman, fiha ainun jariyah. Jadi contoh di mat tabi'inya adalah di fiha, liha ainun jariyah, di ja. Contoh wawu adalah Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin na'imah. Dibaca panjang 2 harokat di wujuh, wujuhun yawma idzin na'imah. Yang terakhir adalah contoh huruf mat iya, fiha sururun marfu'ah, yaitu contoh di fiha, fiha sururun marfu'ah. Berikutnya adalah contoh-contoh kesalahan dalam membaca huruf mat. Yang pertama adalah kepanjangan. Kita contohkan yang salah, fiha ainun jariyah. Ini salah, kepanjangan. Atau kurang panjang, terlalu cepat bacanya, fiha ainun jariyah, fiha ainun jariyah. Ini juga salah. Jadi dalam membaca mat tabi'i, mat asli harus pas, tidak boleh kepanjangan dan juga tidak boleh cepat. Kalau cepat dia tidak membaca panjang. Jadi harus konsisten, jadi harus stabil. Dari awal kita membaca Al-Quran sampai akhir harus stabil panjangnya. Tidak boleh terlalu panjang. Jadi yang benar adalah seperti ini. Fiha ainun jariyah. Jadi harus stabil. Fiha ainun jariyah. Ada 3 mat, maka panjangnya harus sama. Harus stabil.
Fiha 'ainun jariyah. Tidak boleh salah satunya kependekan atau salah satunya kepanjangan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita baca bersama-sama. Saya contohkan, nanti bisa diikuti. Fiha 'ainun jariyah. Saya ulangi. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Saya ulang. Fiha sururum marfu'ah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Demikian yang bisa disampaikan, dan penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi kita ambil dari syarah Tuhfatul Atfal dan bisa didapatkan di Markaz Al-Haq. Dan nantikan penjelasan-penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.